Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk kelanjutan dari instrumen yang pertama. Setelah kita memahami pseudocode dan flowchart dari kasus tersebut, di sini saya juga sudah membuat kode programnya untuk menyelesaikan kasus Pak Tono itu. Dimulai dengan include IOStream using namespace std. Ini tuh karena kita kan menggunakan C++. Selanjutnya ada fungsi untuk menghitung total langkah menggunakan metode pembulatan ke atas. Ini tuh mungkin sama kayak rumus gitu. Dengan cara hitung langkahnya tuh pakai int jumlah, int kapasitas. Return jumlah ditambah kapasitas dikurang 1 per kapasitas. Return ini berarti untuk mengembalikan jumlah langkah yang diperlukan atau ada nilai kembalinya gitu. Selanjutnya di fungsi utamanya atau fungsi main, di sini saya menggunakan array. Ini tuh kayak array satu dimensi dengan jumlah barang 2. Itu indeks ke 0-nya 10, indeks 1-nya 15. Sama kapasitas 1-nya array-nya 2, indeks 0-nya 2, indeks 1-nya 6, dan kapasitas 2, indeks 0-nya 1, dan indeks 1-nya 5. Nah, selanjutnya itu hitung total langkah untuk masing-masing pembawa. Nah, ini rumusnya tadi. Untuk menghitung langkah 1 dengan rumus hitung langkah jumlah barang indeks 0, kapasitas 1, 0, ditambah hitung langkah jumlah barang 1, kapasitas 1, 1. Caranya tuh gini, jumlah barang 0 itu artinya 10, dan kapasitas 1, 0 itu 2. Berarti 10 dibagi 2 dapatnya 5. Ditambah hitung langkah lagi untuk jumlah barang dengan indeks 1 yaitu 15 dibagi kapasitas 1 yaitu ini 6. 15 dibagi 6 kan dapatnya 2, karena tadi kita menggunakan ini untuk menghitung total langkah menggunakan pembulatan ke atas ini, maka dibulatkan ke atas 2 komanya itu menjadi 3. Jadi dapatnya untuk hitung langkah yang ini itu dapatnya 5 ditambah yang ini 3. Jadi kita tahu bahwa langkah 1 itu hasilnya 5 ditambah 3 itu 8. Nah, selanjutnya hitung langkah kedua. Sama rumusnya seperti tadi, jumlah barang indeks 0 dibagi kapasitas 2 indeks 0 ditambah jumlah barang dengan jumlah barang 1 dan kapasitas 2, 1. Jadi ini 10 dibagi 1 dapatnya 10 ditambah 15 bagi 5 itu 3. Jadi untuk ini hasilnya yaitu 10 dan yang ini hasilnya 3. Berarti 10 ditambah 3 dapatnya 13. Nah, di sini itu untuk menampilkan hasil perbandingan tadi. Jadi kita mengetahui langkah pembawa satunya berapa dan langkah pembawa 2-nya berapa. Nah, di sini tuh ada if else. Jika langkah 1 lebih kecil dari langkah 2, maka akan mencetak pembawa 1 lebih efisien. Jika langkah 1 lebih besar dari langkah 2, maka akan mencetak pembawa 2 lebih efisien. Dan jika langkah 1 sama dengan langkah 2, maka akan mencetak keduanya memiliki efisiensi yang sama. Oke. Setelah ini kita langsung run aja kodenya untuk mengetahui apakah benar. Nah, tuh kan seperti yang saya jelaskan tadi, untuk langkah pertama itu hasilnya 8, untuk langkah pembawa kedua hasilnya 13. Jadi dari soal ini dapat kita ketahui bahwa pembawa 1 lebih efisien karena langkah pembawa 1 lebih kecil daripada langkah pembawa 2. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan tentang instruksi pertama. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.